Shalom. Selamat malam, berjumpa kembali bersama kami di acara Narwastu 20 Minutes. Nah, kalau minggu lalu kita sudah mengikuti kegiatan doa 10 malam, dan kemarin hari Minggu kita sudah masuk dalam perayaan Hari Pentakosta. Selamat merayakan Hari Pentakosta bagi teman-teman umat Kristiani yang merayakan di seluruh penjuru dunia. Biarlah api Roh Kudus itu selalu menyala-nyala dalam kehidupan kita dan tetap giat melayani Tuhan. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas tentang bullying. Wah, bullying. Ya, bullying. Bullying yang anak-anak sering disakiti itu ya? Iya, pada umumnya kan terjadi pada anak saja, tetapi bisa terjadi juga dengan orang dewasa. Ya, terutama Pernah mengalami nggak dibully? Ya, mungkin pernah ya, karena saya juga jarang menyakiti orang, jadi ya mungkin ada, cuma saya sering baca dan lihat kayak komentar-komentar di sosial media, secara tidak langsung itu mungkin masuk dalam kategori bully. Ya, karena kan membuli itu bukan melalui perilaku saja, tetapi bisa melalui perkataan, gitu ya. Sepengetahuan saya seperti itu. Ya. Dan malam hari ini kita akan membahas topik bullying itu dengan mengundang seorang narasumber. Siapa narasumber kita? Staff dari Compassion, dia berada di perlindungan anak, di bagian perlindungan anak. Ya, jadi narasumber kita malam ini orang yang memang sudah berkecimpung dengan anak-anak, pemerhati anak-anak. Ya, langsung saja kita panggilkan bintang tamu kita pada malam hari ini, Ibu Selvi Peo. Salam sehat. Selamat datang. Selamat datang, Silakan duduk. Silakan duduk. Terima kasih. Oke, Tante atau Ibu atau siapa nih kita panggilnya? Ibu aja. Oke, Ibu Selvi. Ya. Jadi Ibu Selvi ini kali ini sebagai narasumber kita adalah seorang pemerhati anak di suatu lembaga namanya Compassion. Bicara tadi kita hari ini membahas tentang yang namanya bullying. Bagaimana sih pandangan Ibu Selvi tentang praktek bullying, kasus bullying yang sedang marak saat ini? Bullying itu sendiri, Bang Yudi, tidak hanya terjadi pada anak-anak, ya, tapi juga kita boleh lihat contohnya, ya, anak-anak yang di ospek itu. Nah, itu membuka peluang bagi anak-anak untuk membuli, karena mereka akan balas dendam, ya. Dulunya mereka dibully, sekarang bagian mereka juga akan melakukan hal itu. Ya, jangan sampai masa depan anak kita nanti menjadi terbelakang mentalnya karena faktor dari bullying ini. Bersyukurlah kalau pemerintah sudah melakukan tindakan yang sangat tepat, yaitu tidak mengadakan lagi segala pelonco-pelonco dan ospek. Itu yang kita patut acungi jempol. Berarti memang kasus bullying itu sangat serius ya Tante ya? Iya, sangat-sangat serius. Seberapa pengaruhnya sih bullying itu terhadap perkembangan anak-anak? Sangat berpengaruh. Kalau kita ketahui, kalau bullying ini dilakukan oleh seorang, itu akan berakibat fatal karena mereka akan menyiksa secara fisik, mereka akan memeras, mereka akan mengancam, bahkan mereka akan membuat si korban ini akan menjadi ketakutan, bahkan stres. Bahkan sampai ada yang pernah sampai bunuh diri, ya? Iya, betul. Nah, kemudian Ibu sendiri dalam pelayanan anak di Compassion sebagai staf perlindungan anak, pernahkah Ibu mengalami atau menangani kasus bully ini yang terjadi pada anak-anak yang ada di Compassion? Kalau ada, bisa tolong siarkan ke kita semua yang ada di sejauh ini yang kita alami di PPA kita. Nah, ini ada anak bukan lagi dibully oleh temannya, tetapi justru pembulian itu terjadi di dalam rumah, dan ini dilakukan oleh orang tua sendiri tanpa disadari. Orang tua sudah membuli anaknya, dan banyak sekali contohnya. Misalnya seperti apa tuh? Nah, Pembulian misalnya dalam- begini,
satu keluarga dia dikarunia seorang anak, itu anaknya dalam keadaan cacat. Ya. Nah, dalam keadaan cacat. Nah, karena si orang tua ini malu mempunyai anak yang cacat, terkadang perhatian dia kepada saudara-saudaranya yang normal itu berbeda, sehingga membuat kejiwaan anak ini bukan terganggu gimana, mentalnya down, karena dia merasa orang yang seharusnya memperhatikan, orang yang seharusnya melindungi, justru dialah yang membuli anak ini. Itu ceritanya. Ya. Bahkan sekarang banyak anak-anak korban pembulian di dalam rumah karena dia merasa tidak ada perlindungan lagi yang seharusnya orang tua berikan. Nah, mereka menjadi stres, dan akibatnya mereka sudah hilang lagi akal pikirnya, dan mereka akan melakukan hal-hal yang di luar kendali mereka. Bisa bunuh diri, ya, bisa melakukan hal-hal yang brutal, yang tidak diinginkan. Nah, itu bisa saja terjadi. Itu kalau di dalam lingkungan keluarga. Nah, kalau di dalam lingkungan sekolah sendiri, terkadang anak-anak itu ada yang merasa dia lebih hebat, dia lebih kuat dari temannya. Nah, karena keadaan anak yang selalu angguk, kalau disuruh angguk, nah, anak ini selalu kalau ketemu orang, ya, ada perasaan tidak percaya diri. Nah, kalau diganggu tidak berani melawan. Nah, itulah yang akan menjadi sasaran korban pembulian nanti. Nah, kira-kira apa sih yang dilakukan untuk mengenalkan kasih Tuhan itu kepada anak? ya. Kalau di dalam lingkungan anak sendiri, ya, dalam lingkungan anak sendiri sering ada program-program kita nih. Misalnya bermain bersama, mereka pergi jalan-jalan bersama. Nah, di situ kita akan melihat bagaimana sih respon mereka ketika berhadapan dengan teman-temannya. Nah, juga kalau misalnya di dalam belajar mereka, kita juga akan lihat bagaimana sih mereka dengan teman-temannya. Nah, di situ kalau misalnya kita melihat gelagat anak yang memang punya karakter yang agak keras, ya, karakter yang agak keras, maksudnya keras di sini tidak bisa diam, selalu mengganggu teman, ya. Kalau dikasih tahu agak membangkang. Nah, disitulah peran pembina dari dalam hal ini tutor-tutornya, ya. Nah, disitulah peran mereka untuk mengarahkan anak ini, mengenalkan kasih Kristus itu kepada mereka, dan mereka juga harus belajar bahwa dengan sesama mereka harus saling mengasihi seperti yang Tuhan ajarkan kepada mereka. Sekali perbincangan kita tentang bullying ini, kalau kita sudah dapat informasi yang banyak dari Ibu Selvi sebagai pemerhati anak. Nah, apa ada narasumber yang lain, Sela? Kita punya video. Oh, video. Punya cuplikan dari seorang dosen psikologi di STT Kalimantan Pontianak, dan beliau sudah lama sekali mengajar sebagai dosen. Nah, ini kita mau saksikan video. Shalom semua. Saat ini kita akan membahas tentang bully. Bully itu sebenarnya adalah tindakan yang tidak mengenakan bagi korban dan memuaskan hati si pelaku. Mungkin itu dulu. Jadi mari kita awali dengan apa sebenarnya bully itu dan apa pengertian bully itu. Mungkin anak-anak muda ngerti arti bully, tapi bagi yang sudah agak tua nggak tahu apa sih sebenarnya bully itu. Nah, bully itu untuk kita semua supaya kita tahu, kalau kebanyakan orang berkata bully itu bahasa Inggris, tapi sebenarnya bully itu berasal dari bahasa Jerman. Jadi bahasa Inggris pun mengambil dari bahasa Jerman. Nah, orang Indonesia, bahasa Indonesia punya kata sendiri untuk bully.
Dan bukan hanya satu, ada beberapa kata. Dan kata-kata ini memberi arti apa sebenarnya bully itu. Nah, ada penindasan. Nah, pasti kita sama-sama sudah pernah dengar apa itu penindasan. Jadi ada penindasan, terus ada perundungan. Nah, perundungan. Terus ada perisakan. Pasti apa perisakan? Mungkin dari kata isak, terisak-isak ya. Dan kemudian ada pengintimidasian. Jadi ada, ya kita semua tahu apa itu intimidasi kan. Nah, kemudian ada 4 kata yang bisa menggambarkan juga apa itu bully. Kekerasan pertama, ancaman, paksaan, dan penyalahgunaan. Nah, jadi itu kata-kata yang bisa menggambarkan apa sebenarnya bully itu. Dan kemudian kata yang paling populer yang kita bisa dengar setiap kali digunakan di mana-mana dalam media itu adalah perundungan. Jadi kata yang paling sering digunakan untuk mengartikan kata bully dalam bahasa Indonesia adalah perundungan. Nah, perundungan itu berasal dari kata dasar rundung. Nah, apalagi itu ya. Jadi rundung adalah kata sifat yang berarti susah atau sulit. Bicara tentang siapa saja yang terlibat, tentu kalau ada subjek, ada objek. Nah, pertama adalah pihak korban. Pihak korban biasanya 1 orang, dan 1 orang itu biasanya selalu terpisah dari lingkungan yang lain, terpisah dari orang-orang lain, atau bisa dikatakan tidak punya teman. Dan pihak kedua pastinya pelaku, bisa disebut sebagai subjek yang melakukan. Dan orang ini bisa lebih dari 1. Mungkin itu adalah salah satu pertanyaan lainnya. Mengapa terjadi bully? Mari kita lihat dari pihak pelaku. Kalau dari pihak pelaku tentu ada masalah dalam kepribadian pelaku, dan itu bisa disebut sebagai agresif negatif. Dan tentunya ini adalah perilaku yang menyimpang. Dan dari pihak pelaku ada kebiasaan yang bisa dimasukkan dalam kategori tidak normal. Karena bagi si pelaku dia merasa lebih dari segala sesuatu, lebih dari yang lainnya dalam hal mungkin fisik, dalam hal kekuasaan ataupun sosial. Dan bisa dimasukkan juga di sana ada perasaan dalam diri pelaku yang tadi disebut sebagai hal yang menyimpang, dalam artian dia merasa lebih dari yang lain, dia egois, dia mudah sekali marah, sangat-sangat sensitif, dan kemudian bisa dikatakan bahwa apa yang dia lakukan itu dia tidak merasa bersalah dan dia tidak punya rasa iba. Nah, kemudian sekarang bicara dari pihak korban. Kalau dari pihak korban, siapa saja bisa jadi korban tentunya, dan perlu adanya kepekaan dari diri sendiri sebenarnya, karena kalau bagi orang dewasa kita mungkin lebih peka, tetapi tidak bagi anak-anak. Anak-anak tidak peka kalau dia bisa dibully atau dia sedang dibully. Jadi dalam hal ini kalau dari pihak anak-anak, orang tua yang harus peka. Dampak bully. Nah, kalau bicara tentang dampak bully, pasti bicara tentang korban. Nah, apa yang terjadi bagi korban setelah terjadi pembulian adalah rasa kurang percaya diri tentunya. Itu yang paling general atau paling umum. Kemudian bisa juga mengantar pada stres, kemudian depresi, dan yang paling terakhir dan sangat fatal, bunuh diri. Apa saja sih jenis-jenis bully? Ada 3 jenis bully yang paling sering terjadi. Yang pertama itu fisik, yang kedua verbal, dan yang ketiga adalah sosial. Bicara tentang fisik, ya kalau fisik pasti main tangan, main kaki, baik secara langsung maupun menggunakan benda. Dan kalau verbal ya pasti itu kata-kata. Jadi kata-kata yang menyakitkan, kata-kata yang menyindir, yang menyinggung, apapun itu. Yang penting dari kata-kata. Nah, sosial. Kalau sosial itu penyebaran gosip atau hoax. Nah, sekarang kalau sosial bukan hanya langsung, tetapi itu juga terjadi di dunia maya. Jadi bisa ditambahkan di sana ada bully sosial media atau bully di dunia maya. Yang terakhir, apa solusinya? Nah, bicara solusi itu nggak mudah, apalagi dalam pembulian. Tetapi mungkin bisa diberi kuncinya.
bahwa kuncinya adalah pengenalan akan Allah, pengenalan akan kasih Allah melalui Yesus Kristus. Itu sebenarnya kuncinya. Jadi dari pihak korban dia bisa tahu siapa dia di hadapan Tuhan, dan juga dari pihak pelaku kalau diajak untuk mengenal siapa Allah melalui Yesus Kristus dalam kasih-Nya, pasti dia juga akan sadar apa yang dia lakukan itu sangat-sangat tidak dikehendaki oleh Allah. Jika bicara tentang anak, mungkin kita harus mulai dengan mengajarkan kepada anak tentang konsep diri yang baik, siapa dia, dan tentunya harus memberikan pengertian bahwa dia adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia, dan kemudian harus membangun rasa percaya diri yang tinggi terhadap anak. Dan biar si anak punya rasa kepercayaan diri, kita harus memberikan dia dukungan yang sebesar-besarnya. Dan kemudian jangan lupa mengajarkan anak keterbukaan supaya dia bisa bercerita. Dan waktu dia bercerita pasti harus didengar. Dari video tadi kita mendapat suatu wawasan yang sangat luar biasa tentang bagaimana praktek bullying itu. Nah, kita kembali ke Bu Selvi. Kalau kita sudah menemukan kasus bullying seperti itu, apa sih solusi yang harus kita lakukan untuk mengatasi bullying ini? Dan kita juga harus menyelamatkan objek bullying itu, anak-anak yang dibully. Tapi kita juga kan harus mendidik subjek yang melakukan pembulian itu kan. Nah, di Compassion ini bagaimana sih yang sudah dilakukan, atau ada amal yang menjadi solusi yang sudah ada? Banyak, Pak. Nah, misalnya kami di di PPA ini banyak program. Yang paling kami tekankan adalah program kerohanian. Nah, disitulah kami bentuk mereka. Nah, terutama kami akan ajarkan tentang kasih, mengasihi, apakah itu terhadap teman, apakah itu terhadap orang tua, guru, bahkan sesama. Nah, dengan modal seperti ini yang mereka terima, mereka akan belajar, oh saya tidak boleh menyakiti teman, saya tidak boleh menyakiti orang tua. Nah, itulah yang menjadi modal mereka dengan program-program yang kami jalankan di PPA kita, supaya anak yang kita keluarkan dari PPA nanti itu adalah anak yang benar-benar menjadi anak-anak yang tangguh rohaninya. Jadi itu kan suatu tindakan preventif, pencegahan ya. Kalau misalnya kita sudah menemukan yang sudah terjadi, ini bagaimana nih? Korban bully sendiri, kalau misalnya ini sudah terjadi, kalau di sekolah terjadi, otomatis guru harus bertindak. Bertindaknya seperti apa? Tidak menyakiti kembali anak yang membuli tadi, tetapi adakan pendekatan, dipanggil orang tuanya dan diberikan wejangan-wejangan tentang anak yang sudah membuli ini, dan apa sih yang harus dilakukan orang tua supaya anak ini tidak lagi membuli temannya. Tidak dengan kekerasan ya? Iya. Ini solusi bagaimana guru menangani anak yang membuli di sekolah. Jadi kalau misalkan ini terjadi di rumah, nah bagaimana solusi dari ibu sendiri untuk mengatasi ini? Apakah ibu mendatangi anak itu? Karena kan di Compassion, di PPA pasti ada anak-anak yang dididikkan. Jadi bagaimana ibu menangani ini? Apakah mengajar anaknya atau mengajar orang tuanya atau seperti apa? Ya, kita di PPA bukan hanya anak saja yang dibina, tetapi orang tua juga dibina dalam hal tentang perlindungan anak, karena anak-anak ini memang mempunyai hak-hak untuk dilindungi. Banyak sekali hak anak, apakah itu mereka berhak untuk mendapatkan pendidikan, perlindungan, ya, mereka berhak untuk dipenuhi kebutuhannya. Banyak sekali kalau kita baca di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu hak-hak anak, termasuklah hak mereka untuk hidup. Nah, di dalam binaan untuk orang tua, disinilah kami bertukar pikiran dengan ibu-ibu bagaimana cara kita menghadapi anak-anak yang
seperti ini, bagaimana menghadapi anak-anak yang nakal dan sebagainya, tetapi tidak dengan kekerasan. Ya, boleh kita mengajar anak, tapi tidak dengan satu perlakuan yang membuat anak itu menjadi tersakiti atau menjadi terluka. Jadi solusinya ya, ditemukan bersama, gitu. Iya, seperti itu. Jadi bukan hanya guru saja, bukan hanya pembinanya saja, tetapi kalau di PPA bukan hanya anak yang terlibat di situ, tetapi orang tua juga harus ikut andil di dalam membentuk anak ini. Karakter anak ini dibentuk dengan semua yang terlibat di dalam PPA itu. Nah, kalau untuk si pelakunya sendiri, adakah kata-kata motivasi atau hal yang perlu kita semua lakukan untuk menolong si pelaku ini supaya mereka sadar bahwa bully itu adalah suatu tindakan atau perilaku yang salah? Ya, tetap mereka harus menerima akan akibat dari apa yang dia lakukan. Nah, dari guru dia harus bertindak tegas. Orang tua juga harus bertindak. Jangan sampai ya, dari si anak pembuli ini akan terus-menerus dia lakukan hal ini. Jadi harus ada kerjasama antara guru, orang tua, dan orang-orang dewasa yang ada di sekitarnya, sehingga pembulian ini akan bisa dihentikan dan mereka juga akan belajar bahwa itu tidak baik dilakukan. Untuk korbannya sendiri, ya, baik itu anak-anak maupun remaja ataupun yang sudah dewasa, kalau sudah menjadi korban bully, tetap berdoa, tetap bersandar kepada Tuhan, karena akan ada kekuatan bagi mereka yang dibully. Kekuatan dari Allah sendiri, dan jangan minder, ya, jangan minder, karena kalau kita minder, kita terlalu takut, kita akan menjadi sasaran empuk bagi pembulinya sendiri. Oke, jadi itu dia tadi perbincangan kita tentang kasus bullying yang sedang menjadi topik yang hangat pada saat ini. Bagi adik-adik, teman-teman yang mungkin saat ini sedang dalam merasakan bagaimana dibullying, ada satu firman Tuhan yang bisa menguatkan adik-adik, teman-teman semua, terdapat dalam Mazmur 139 ayat 13 sampai 14. Firman Tuhan berkata, sebab Engkau yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianmu dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Percayalah adik-adik bahwa Tuhan menciptakan adik-adik spesial. Semua kita diciptakan Tuhan sangat spesial. Walaupun kita mengalami pembulian, tapi tak percaya Tuhan punya rencana yang terbaik bagi adik-adik. Dan juga bagi teman-teman yang mungkin selama ini suka membuli, ada satu firman Tuhan juga untuk teman-teman dalam Roma pasal 12 ayat ke-10. Firman Tuhan berkata, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Kita menghormati hak-hak teman-teman kita, privasi mereka, kita mengasihi mereka dengan tidak melakukan pembulian apapun bagi mereka. Ada satu pujian yang bisa memberkati kita semua bahwa Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena Engkau mengasihi kami. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk anak-anak di seluruh Indonesia ini, bahkan di seluruh dunia ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak khususnya
bagi mereka yang sudah menjadi korban pembulian ini Tuhan. Biarkan mereka Tuhan bisa menyadari bahwa mereka sebagai anak-anak Tuhan yang diciptakan dengan suatu keajaiban yang daripada Tuhan, bahwa mereka adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang dahsyat. Bagaimana Tuhan punya rencana yang terbaik dalam kehidupan mereka. Berikan mereka kekuatan Tuhan untuk bisa menjalani kehidupan mereka Tuhan. Tolong mereka Tuhan dalam keluarga mereka, dalam persekolahan mereka, dalam pergaulan mereka, keseharian mereka. Tuhan menolong juga Tuhan anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Mungkin Tuhan ada yang sering melakukan pembulian Tuhan, Engkau menyadarkan dengan kuasa Roh Kudus menjamah mereka Tuhan, agar mereka menyadari bahwa mereka harus mengasihi dan mengasihi akan sesama mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk kondisi kami saat ini Tuhan, di kondisi yang disebut dengan new normal ini ya Bapa. Kami mohon biarlah Tuhan Engkau tetap memimpin kami, menjaga kami, berikan kami kekuatan, kesehatan, menyediakan, mencukupkan segala yang kami perlukan. Biarlah Tuhan segala sesuatu yang kami kembalikan untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu saja. Berkati setiap pemirsa kami yang menyaksikan program ini, segala pergumulan mereka kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menyertai program kami dari awal hingga berakhir ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, itu tadi bincang-bincang kita mengenai bully bersama Ibu Selvi Peo. Terima kasih atas kehadirannya di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Nah, kiranya program ini boleh terus memberkati, dan bagi sahabat Narwastu yang berada dimanapun bisa mengirimkan video kesaksian, ujian atau melalui kesaksian hidup di nomor WA yang ada di bawah ini, dan tetap menjalankan protokol kesehatan, tetap berdoa pastinya. Sampai jumpa kembali di acara berikutnya pada topik yang berbeda pastinya. Saudara di rumah boleh merequest topik yang mungkin bisa kita bahas di sini dengan mengomentari di kolom komentar di channel ini atau di video ini. Sampai berjumpa kembali di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.